Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi mengenai perkembangan prenatal, mata kuliah perkembangan peserta didik, dosen pengampu Bapak Chandres Abadi, Magister Pendidikan. Saya Vera Andriani, NPM 5021012. Saya Niken Aisyah Putri, NPM 5021089. Perkembangan prenatal adalah perkembangan awal dari manusia, dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dan sel telur. Sel telur yang telah matang dibuahi oleh sel sperma yang matangnya akhirnya akan menjadi sel-sel baru dan membentuk yang dinamakan zigot. Pembuahan ini menandakan berfungsi dengan baiknya organ reproduksi manusia. Dalam pembuahan ada beberapa kondisi yang ditentukan. 1. Bawaan dari lahir. 2. Penentu jenis kelamin. 3. Jumlah anak. Dan 4. Urutan dalam keluarga. Masa prenatal memiliki 6 ciri penting, diantaranya 1. Terjadinya pembauran sifat-sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua janin. 2. Pengaruh kondisi-kondisi dalam tubuh ibu. 3. Kepastian jenis kelamin. 4. Pertumbuhan cepat. 5. Mengandung banyak bahaya fisik dan psikis. Dan 6. Membentuk sikap-sikap yang baru diciptakan. Perkembangan prenatal terjadi dalam 3 tahap, yaitu geminal, embrionik, dan fetal. Selama tahapan prenatal ini, zigot yang awalnya hanya 1 sel kemudian tumbuh menjadi embrio yang kemudian menjadi janin. A. Tahapan gemilang. Tahapan gemilang terjadi sejak pembuahan sampai 2 minggu. Zigot membelah diri dan menjadi lebih kompleks, kemudian menempel pada dinding-dinding rahim menjadi tanda awal masa kehamilan. Dalam waktu 36 jam setelah pembuahan, zigot memasuki masa pembelahan dan duplikasi sel cepat atau mitosis. Tahapan embrionik. Tahapan kedua masa kehamilan ini dimulai dari 2-8 minggu. Organ dan sistem tubuh utama berkembang pesat. Ini adalah masa kritis di mana embrio paling rentan terhadap pengaruh destruktif dari lingkungan prenatal. Sistem atau struktur organ yang masih berkembang pada saat terpapar lebih mungkin untuk terkena efeknya. Cacat yang terjadi pada saat kehamilan. Tahapan selanjutnya tidak lebih serius. Janin laki-laki lebih memiliki kemungkinan untuk mengalami keguguran secara spontan atau dilahirkan dalam keadaan meninggal daripada janin perempuan. Walaupun sekitar 125 laki-laki diksi untuk 100 perempuan, fakta dihubungkan dengan mobilitas sperma dalam membawa kromosom Y yang lebih kecil. Tahapan fetal. Tahapan ketiga masa kehamilan ini dimulai dari 8 minggu sampai dengan masa kelahiran. Selama masa ini janin tumbuh dengan pesat, sekitar 20 kali lebih besar daripada ukuran panjangnya, dan organ sekaligus sistem tubuh menjadi lebih kompleks. Sentuhan akhir seperti kuku, jari tangan, dan kaki tumbuh serta kelopak mata terbuka. Pengaruh prenatal terhadap tingkah laku postnatal. Secara umum, pengertian prenatal berasal dari kata pra yang berarti sebelum dan natal yang berarti lahir.
Jadi pengertian prenatal adalah sebelum kelahiran yang berkaitan dengan hal-hal atau keadaan. Sebelum melahirkan, masa prenatal adalah periode perkembangan pertama jangka kehidupan manusia dan secara biologis hidup dimulai pada waktu ini. Periode ini dimulai pada waktu konsepsi, yaitu pembuahan dari ovum oleh sperma, dan berakhir pada waktu kelahiran. Menurut pendapat yang masyhur, rentang waktu tersebut adalah 9 bulan 10 hari atau 280 hari. 3 bahaya psikologis yang penting berupa 1. Kepercayaan tradisional. Kepercayaan tradisional yaitu kepercayaan yang lebih tradisional dan lebih merusak mengenai periode perkembangan prenatal daripada kepercayaan mengenai periode-periode lain dalam rentang kehidupan. Kepercayaan demikian dapat dan memang mempengaruhi perlakuan orang tua kepada anak-anaknya dan seringkali mempengaruhi sikap anak satu terhadap anak yang lainnya. Yang kedua, tekanan yang dialami ibu. Tekanan yang dialami ibu, banyak hal yang menyebabkan tekanan pada ibu selama kehamilan, dan yang sangat sering timbul adalah tidak menghendaki kehadiran anak karena adanya kesulitan dalam perkawinan atau keuangan, atau karena kehadiran anak akan mengganggu program pendidikan atau pekerjaan. Gangguan-gangguan fisik yang berat dan yang cukup sering terjadi sehingga menjadikan calon ibu gelisah, cepat marah, dan umumnya mengalami gangguan emosi, merasa kurang sesuai dalam peran sebagai orang tua, takut kalau anaknya akan mengalami cacat fisik atau keterbelakangan mental karena seringkali ditingkatkan oleh adanya laporan media massa mengenai seringnya terjadi cacat lahir dan penyebab khusus cacat itu, seperti rubella dan thalidomide. Yang ketiga, sikap yang kurang menyenangkan di pihak orang-orang. Efek yang paling serius adalah dan thalidomide. Yang ketiga, sikap yang kurang menyenangkan di pihak orang-orang. Efek yang paling serius dan paling mendalam karena sekali setiap berkembang maka sikap itu cenderung mapan dan hanya ada sedikit sekali perubahan atau modifikasi terhadap bukti bahwa banyak sikap yang kurang menyenangkan mulai berkembang pada saat kemungkinan kelahirannya diketahui orang tua. Yang C, pengaruh lingkungan, faktor eksternal, ketegangan emosional atau tahayul. Faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa postnatal di antaranya yaitu 1. Pengetahuan ibu, yang kedua budaya lingkungan, yang ketiga sosial ekonomi, yang keempat lingkungan fisik. Sikap ibu terhadap pola pendidikan anak atau pola asuh orang tua pada anak usia dini akan membentuk karakter pada anak. Karenanya orang hendaknya memberikan stimulasi yang cukup bagi anak di usia dini. Jikalau itu kurang akan mengakibatkan kemampuan sosialisasi bahasa, motorik halus dan kasar menjadi kelambatan. Maka dari itu, lingkungan yang menunjang akan mendukung tumbuh kembang pada anak. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.